Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kembali lagi di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Hari ini bareng aku Afifah Manca akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan, tentunya untuk membahas sebuah tema yaitu apendisitis atau yang biasa kita sebut dengan usus buntu. Nah, seperti apa sekiranya penyakit ini dan apa penyebabnya dan bagaimana kita mengatasinya? Nanti kita akan membahasnya tentunya bersama narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Kita sudah kehadiran Agung Saputra. Hai Kak Agung. Wah, akhirnya kita ketemu lagi nih ya. Dan juga kita sudah kehadiran Dr. Lisda Naomi. Halo dokter, cantik sekali ya. Bagaimana nih hari ini kita akan membahas mengenai usus buntu atau secara medis disebut apendisitis ya dok ya. Mungkin secara singkat boleh digambarkan dulu nih seperti apa penyakit ini. Oke, jadi kalau kita bahas topik usus buntu sebenarnya udah sangat familiar kali ya. Dan sebenarnya angka kejadiannya itu cukup banyak juga. Mungkin masyarakat yang menonton juga pasti rata-rata pernah terdengar ya dengan istilah usus buntu. Betul. Nah mungkin yang tidak atau yang sedikit jarang terdengar itu yang istilah medisnya apendisitis. Jadi kalau kita menyebut apendisitisnya mungkin ada pemirsa atau penonton yang belum tahu itu ternyata adalah sama dengan usus buntu. Kalau dulu mungkin di mitos atau faktanya salah satunya katanya karena makan biji Cabai. jambu, ya, Ya, biji bener. cabai gitu ya dan lain sebagainya. Mungkin nanti di bagian itu akan lebih lengkap oleh Kak Agung ya menjelaskannya. Jadi Tapi itu secara fakta sepintas atau mitosnya udah pasti nanti kita akan mitos. bahas ya. Iya, betul. Gitu. Baik dokter. Nah Kak Agung, gimana nih melihat dari masyarakat sendiri nih yang biasa turun langsung ke lapangan gitu ya, melihat apakah memang ini cukup banyak nih masyarakat yang mengalami usus buntu ini atau seperti apa? Oke, baik kalau untuk kita ya dok ya di Paskes pelayanan tingkat pertama atau di Puskesmas, sebenarnya untuk penyakit apendisitis ini atau usus buntu ini lumayan cukup banyak, tapi tidak termasuk 10 penyakit terbanyak yang ada di Puskesmas. Seperti paling banyak itu misalnya penyakit ISPA atau penyakit yang lain, tapi untuk usus buntu ini tidak termasuk penyakit yang paling banyak 10 penyakit terbanyak. Tapi ada juga jumlah penyakit yang memang pasiennya terkena penyakit usus buntu, lumayan. Jadi ada tapi Ada. tidak teratas gitu. Iya, nggak teratas gitu. Nah, jadi ini seperti apa nih pemirsa ya? Tentunya kita masih mau menanyakan lagi nih, lebih rinci lagi mengenai penyakit ini, boleh dijelaskan dulu oleh Dr. Lisda Naomi. Silakan dokter. Ke laptop dulu ya. Oke, jadi topik kita pagi hari ini itu tentang apendisitis ya, atau tadi sepintas itu sama dengan yang diketahui masyarakat yaitu tentang usus buntu. Ya, mungkin dalam pikiran masyarakat usus buntu berarti ususnya tuh buntu kayak jalan buntu gitu ya. Jadi ya sehingga kemudian mengalami keluhan-keluhan yang biasanya dibilang sama masyarakat tuh nyeri perut bagian kanan bawah. Kan yang terpaling familiar itu adalah keluhan nyeri perut kanan bawah gitu ya. Nah, itu sebenarnya benar. Tapi sebelum kita lebih dalam, kita harus mengenali dulu tentang definisi ya, definisi dari apendisitis. Jadi apendisitis atau nama lainnya adalah radang usus buntu. Jadi setiap yang ada akhiran itis ya, ini pengetahuan ya tambahan, itu menandakan sebuah inflamasi atau sebuah peradangan. Jadi kalau dia appendix ditambah itis jadi apendisitis, berarti ada peradangan pada appendixnya. Nah, yang jadi pertanyaan, appendix itu apa dok? Gitu ya. Nah, appendix ini adalah itulah yang dikenal dengan masyarakat sebagai usus buntu ya. Atau mungkin ada beberapa yang mengenal umbai cacing ya dan lain sebagainya. Jadi appendixnya mengalami peradangan ya, setiap akhirannya itis. Nah, jadi apendisitis atau radang usus buntu adalah kondisi yang disebabkan oleh adanya peradangan pada usus buntu atau appendixnya. Usus buntu ini sebenarnya apa sih? Lalu muncul pertanyaan, benarkah dia karena paling ujung, nggak ada lagi kelanjutannya, sehingga kemudian disebutlah buntu gitu ya. Jadi usus buntu ini sebenarnya dia bagian dari usus juga ya, karena masih ada awalan ususnya ya. Dan dia memang adalah bagian yang sedikit paling kecil ya, paling kecil. Memang secara anatominya dia ada di bagian iliaca dextra atau di perut kanan bawah gampangnya ya. Dia berbentuk seperti kantong ya, jadi ada seperti kantong tapi ukurannya kecil di situ gitu ya. Dan dia biasanya akan terhubung ke usus besar dari sisi kanan bawah perut ya, atau perut bawah kanan.
gitu. Itu perkenalan tentang si appendix ini atau si usus buntu ini, karena topik kita hari ini si usus buntu atau appendixnya yang bermasalah gitu ya. Nah sekarang kita lihat nih gambarnya. Jadi ini gambaran animasinya ya. Jadi ini adalah bagian dari masalah di GI tract atau di sistem gastrointestinal ya, atau di sistem saluran cerna. Karena posisinya ini yang kecil ini. Jadi kalau kelihatan yang paling kecil, lalu kemudian, jadi yang paling kecil tadi, paling bawah, itu kemudian ketika diperbesar tadi, ada yang nyangkut dikit gitu ya, kayak cacing kali ya, gitu ya, mirip seperti itu di ujungnya. Nah inilah yang kemudian kita kenal dengan appendix itu ya. Jadi kebayang ya posisinya, ada lambung sebelah kiri atas, lalu dia ada di sebelah kanan usus kita ya, kayak melingkar gitu. Nah dia di posisinya di kanan bawah. Di kanan bawah. Ya, ini di kanan bawah. Dia berbentuk seperti sebuah kantong, benar ya? Jadi kayak kantong tapi kecil. Tapi hati-hati, walaupun posisinya seperti ini di sudut kanan bawah, kemudian dia sepertinya kita melihat kecil, kalaulah ini meradang ya, ada peradangan atau ada inflamasi, ini berbahaya juga. Jadi appendicitis ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan ya, atau ya udahlah gampang aja ini nggak akan menyebabkan komplikasi apa-apa, enggak. Justru dia bisa berbahaya gitu ya. Jadi hati-hati walaupun nampaknya kecil ya. Benar. Iya betul. Tapi dok, ini sebenarnya fungsinya apa sih? Oke. Yang kecil ini nih. Iya, jadi sebenarnya dia ini tadi ya sepintas itu cuman kayak penghubung aja yang terhubung ke usus besar dari sisi kanan perut bawah. Tidak ada fungsi spesifik tertentu. Kayak misalnya dia harus menyerap makanan, enggak juga gitu. Tapi keberadaannya di situ, walaupun dia di sudut, dia bisa mengalami inflamasi atau peradangan, walaupun nggak ada fungsi spesifik tertentu gitu ya. Nah kalau dia meradang maka dia akan nampak lebih merah seperti ini. Nanti mungkin akan lebih jelasnya di gejala ya, gejala dan tanda. Karena kalau dia mengalami peradangan atau inflamasi, maka semua tanda-tanda atau gejala inflamasi itu pasti ada. Dan gambaran yang inflamasi itu seperti ini. Jadi kantongnya akan lebih membesar, bengkak ya, lebih tepatnya ya. Kemudian dia nampak kemerahan, pasti di kitanya udah merasa nyeri gitu ya, ada demam dan lain sebagainya. Gitu. Ini ya gambarannya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih penyebabnya tuh apa? Penyebab dari appendicitis ya. Jadi dia berada di posisi kanan bawah nih, paling ujung. Harusnya sih sebenarnya aman-aman aja gitu ya, karena posisinya nggak terlalu ini gitu, dan nggak ada fungsi spesifik tertentu ya. Tapi seringkali yang menyebabkan akhirnya dia meradang itu karena adanya penyumbatan di situ ya. Jadi dia memang posisinya di sebelah kanan bawah, lalu ketika ada sebuah penyumbatan di situ yang disebabkan oleh beberapa faktor nanti yang akan kita bahas, itu yang kemudian menyebabkan kan rongganya kecil. Kalau kesumbat kebayang dong gimana. Jadi dia pasti akan menekan gitu ya. Nah kalau misalkan dia menekan, maka yang terjadi apa? Dia nanti akan membengkak, lalu kemudian akan muncul gejala inflamasi atau akan muncul tanda-tanda peradangan tadi gitu ya. Nah, jadi kondisi itu ketika ada penyumbatan, dia akan mengundanglah si patogen-patogen yang lain ceritanya. Di situ akan bisa ada bakteri ikut nimbrung akhirnya gitu ya. Namanya suatu kondisi yang dia sudah tidak sehat lagi ya. Jadi tidak seperti yang diharapkan gitu. Jadi akan mudah sekali untuk ditimbangi lagi atau ditimbrungi lagi oleh patogen lain seperti bakteri gitu ya. Nanti dia terkurung di dalam itu, makin menjadi-jadi lagi nih infeksinya. Ya, sehingga akhirnya makin meradang lagi, membengkak. Nah, yang paling parah kalau sampai terbentuk nanah. Wow. Ya, jadi dia bisa ada nanah nih di dalamnya gitu, ya. Nanti ada beberapa komplikasinya nih. Bahkan bukan hanya nanah, ketika sudah rongga yang kecil tadi terlalu membengkak, terlalu besar gitu ya. Yang terjadi apa? Dia bisa pecah. Bisa pecah. Itu Ya, sempat betul. juga ya ada beberapa masyarakat yang mengalami itu, Dok. Itu seperti apa, Dok? Kalau memang sudah bisa pecah gitu ya di dalam, Iya. itu seperti apa jadinya? Jadi kalau pecah ini langsung dia akan berubah. Jadi disebut dengan istilah peritonitis. Jadi peradangan pada peritoneum atau lapisan pertama ya dari dinding di perut, di rongga abdomen. Dia akan mengiritasi itu tuh. Ya, jadi peritonitis karena appendicitis perforasi istilahnya, atau karena pecah. Gitu.
Ditahan dulu dokter tentunya pemirsa. Masih ada nih penyebab-penyebabnya apa saja. Tentunya bukan dari biji cabai gitu ya dok ya, atau biji-biji buah-buahan lainnya. Tapi seperti apa nanti kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Dokter Kita.